serafim kerubin pujilah Dia, besarkanlah namanya, bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Puji Dia, wahai mentari, wahai bulan, sembahlah Dia terus. Dan wahai bintang, bintang terang yang gemerlapan, muliakan penciptamu, bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, sepanjang minggu ini sadar ataupun tidak sadar, sengaja ataupun tidak sengaja, kita telah melakukan perbuatan yang menyakiti hati sesama, terlebih Tuhan. Mari kita merendahkan diri dan mengaku setiap perbuatan kita melalui doa. Kita bersatu teduh. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Murah, kami mengaku di hadirat-Mu bahwa kami telah berbuat dosa dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Karena itu kami mohon kepada-Mu Tuhan, kasihanilah kami, ampunilah segala dosa kami, dan sucikanlah kami dari segala kecemaran kami. Demi Kristus Tuhan, kami mengaku dan memohon kepada Bapa di surga. Amin. Kirung kita melakukan pujian PKC 41 ayat 1. Ku datang kepadamu, anak domba Allah. Ku mohon pengasihan, anak domba Allah. Atas dosa-dosaku dan pelanggaranku, kuduskanlah diriku, anak domba Allah. Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, dengarkanlah berita anugerah Allah. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Demikianlah berita anugerah Allah. Marilah kita mendengar firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru dalam kitab Roma pasal 12 ayat yang kedua yang berkata, "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu,
sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Demikianlah petunjuk hidup baru. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Jemaat Tuhan yang terkasih, saya silahkan untuk berdiri dan bersama-sama kita akan memuji Tuhan secara berbalasan menurut kitab Mazmur pasal 96 ayat 7 hingga ayat yang ke-13. Saya membacakan tulisan yang dicetak keluar, Bapak Ibu membacakan tulisan yang dicetak ke dalam. Mazmur 96 ayat 7 hingga ayat yang ke-13. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kemuliaan dan kekuatan. berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Katakanlah di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Sungguh tegak Ia, tidak goyang. Ia akan mengadili bangsa-bangsa dalam kebenaran. Biarlah langit bersuka cita dan bumi bersorak-sorak. Biarlah gemuruh laut serta isinya. Biarlah beria-ria padang dan segala yang di atasnya. Maka segala pohon di hutan bersorak-sorai. Di hadapan Tuhan sebab Ia datang. Sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan. Dan bangsa-bangsa dengan kesetiaannya. Puji Tuhan, pujilah namanya. Puji Tuhan, pujilah namanya. Karena ajaib ciptaan tangannya. Karena ajaib ciptaan tangannya. Puji Tuhan, hai segenap umatnya. Puji Tuhan, hai segenap insannya. Agungkanlah namanya selama-lamanya.
Saya berikan kesempatan kepada vokal grup Putri Sion untuk menaikkan pujian bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Dengarlah Tuhan, dan keluh doa dan keluh. Biar ku tentram meskipun dalam kemeluh. Dalam matahari terbenam, jika datang membelah, apakah suluhku tetap terang, menyambut dengan baik? Apakah hatiku tak bergemar, tinggalkan dunia yang penuh cemar? Lihatlah Tuhan, pergumulanku padamu Tuhan, doa dan pengharapanku. Dengarlah Tuhan, doa dan keluh. Biar ku tentram meskipun dalam kemeluh. Marilah kita mempersiapkan diri kita untuk masuk di dalam pembacaan. Pembacaan pertama di dalam Injil Lukas, pasal 21 ayat 1 sampai dengan 4, dan pertama Tawarik 29 ayat 1, ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-17.
Marilah kita satu hati dalam doa, kita berdoa. Segala puji, hormat, sembah syukur yang kami panjatkan kepadamu. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Yesus Kristus. Atas cinta kasih Tuhan yang Tuhan Engkau membawa kami berada di rumah-Mu yang kudus. Tibalah saatnya untuk kami anak-anak-Mu mendengarkan firman kebenaran. Kami mohon kepadamu Tuhan, Engkau buka hati kami masing-masing. Berilah ketenangan bagi kami ketika kami membaca firman Tuhan. Kami anak-anak-Mu boleh menerima dengan hati kami yang tulus ikhlas. Berfirmanlah kepada kami ya Allah Bapa, karena kami anak-anak-Mu sudah siap mendengar. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Untuk menghormati firman Tuhan, saya jemput Bapak Mama bangun. Injil Lukas pasal 21 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Persembahan seorang janda miskin. Ketika Yesus mengangkat mukanya, ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Lalu ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Bahkan ia memberi seluruh nafkahnya." Pembacaan yang kedua, pertama Tawarik 29 ayat 13 dan 17. Sumbangan untuk pembangunan bait suci ayat yang ke-13. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripada mula segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Sebab kami adalah orang asing di hadapanmu, dan orang pendatang sama seperti semua nenek moyang kami. Sebagai bayang-bayang hari-hari kami di atas bumi dan tidak ada harapan. Ya Tuhan Allah kami, segala kelimpahan bahan-bahan yang kami sediakan ini untuk mendirikan bagimu rumah bagi namamu yang kudus adalah dari tanganmu sendiri dan punya mula segala-galanya. Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan, maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umatmu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Demikianlah pembacaan firman. Diberkatilah setiap telinga yang mendengar dan hati yang terbuka bagi firman Allah. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat Tuhan dipersilahkan Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, Salam. Bapak Ibu, persembahan adalah sebuah sikap iman. Persembahan adalah sebuah sikap iman, sebuah ungkapan syukur kepada Tuhan atas
segala kasih dan berkat yang telah dipercayakan kepada kita. Amin. Ya. Persembahan itu adalah bentuk ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Persembahan merupakan tindakan mengembalikan bagian Tuhan atas segala yang telah Dia berikan kepada kita. Apa yang Tuhan berikan? Yang Tuhan berikan itu adalah kasih, rahmat, berkat, cinta, kesehatan, keselamatan, dan lain sebagainya. Tapi Bapak Ibu Saudara-saudara, hal yang perlu diwaspadai dan dihindari dalam memberi persembahan adalah yang namanya keterpaksaan. Hal yang perlu untuk dihindari dalam mewujudkan persembahan atau syukur kita kepada Tuhan adalah keterpaksaan. Atau memberi untuk mendapat, memberi demi imbalan, atau memberi untuk sesuatu. Hal itu harus dihindari. Perlu juga kita memahami Bapak Ibu Saudara-saudara bahwa persembahan itu tidak harus dalam bentuk materi. Tapi persembahan itu juga bisa dalam bentuk yang lain seperti tenaga, waktu, dan sebagainya. Bapak Ibu Saudara-saudara, tema yang membingkai persekutuan kita dalam ibadah minggu ini adalah persembahan, kualitas ataukah kuantitas. Dari dua teks Alkitab yang merupakan bacaan untuk Minggu Epifania yang ke-6 ini, yaitu dari Lukas dan dari pertama Tawarik, akan menolong kita untuk memahami tentang apa itu persembahan. Bapak Ibu, dalam kitab pertama Tawarik, Daud mengucap syukur karena ia berhasil memotivasi orang-orang Israel untuk memberi persembahan sebagai persiapan untuk membangun bait Allah. Walaupun pembangunan bait Allah baru akan dilakukan oleh anaknya Salomo, namun persiapan dana untuk proses pembangunan itu telah dilakukan oleh Daud jauh-jauh hari sebelumnya. Sebab pembangunan bait Allah membutuhkan dana yang tidak sedikit. Jadi tidak mungkin kalau harus dikumpulkan dalam waktu dekat. Bapak Ibu Saudara-saudara, oleh karena itu selain dana atau selain materi, Daud juga memberi nasihat kepada jemaatnya atau kepada rakyatnya bahwa yang dibutuhkan untuk proses pembangunan bait Allah itu bukan hanya materi, tetapi juga dibutuhkan hati yang memberi dengan ikhlas dan persekutuan yang kuat untuk mempersembahkan yang terbaik bagi pembangunan bait Allah. Sebab pembangunan bait Allah bertujuan agar umat Israel mendapatkan lokus atau tempat ketika mereka mau menyembah Allah. Sehingga tidak terpikir oleh mereka untuk kembali menyembah Baal di bukit-bukit pengorbanan. Dan sebagai seorang pemimpin yang visioner, Daud bertanggung jawab terhadap kualitas persembahan yang akan dipakai untuk pembangunan bait Allah. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, persembahan yang dihimpun Daud berupa material yang harus berkualitas, bahan-bahan berkualitas dan pemberian yang berkuantitas yang dipakai untuk pembangunan bait Allah. Dan atas persembahan yang terhimpun itu, Daud mengucap syukur kepada Allah yang telah menggerakkan hati jemaat, yang telah menggerakkan hati daripada rakyatnya untuk memberi dengan tulus dan juga ikhlas. Itu bacaan yang pertama.
Sementara dalam kitab Injil Lukas, Bapak Ibu Saudara-saudara, janda miskin yang dikisahkan dalam kitab ini memberi inspirasi bagi kita bahwa memberi dari kekurangan itu sangat mungkin. Memberi dari kekurangan itu sangat mungkin. Janda miskin ini memberi persembahan 2 keping peser. Peser itu Bapak Ibu Saudara-saudara adalah mata uang Yahudi pada masa perjanjian baru. Ya. Kalau dirupiahkan maka dia setara dengan 3.000 rupiah. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara kalau 3.000 rupiah ya itu dia jumlahnya pasti sangat kecil ya. Walaupun sekarang ini kotong lihat di kotong pung kantong janda miskin ini dia beri 3.000 rupiah dari kekurangannya ya. Dikatakan bahwa itu seluruh nafkahnya pada hari itu ya. Walaupun kotong hitung kotong pun persembahan ya. Kadang-kadang kotong masih ketemu 2.000 rupiah. Tapi saya percaya di sini tidak ya. Itu ada di tempat lain ya. Nah, janda miskin ini dia memberi 2 keping peser ya. Secara nilai tentu saja ini sangat kecil. Namun itu adalah seluruh uang yang ada padanya. Janda ini memberikan seluruh nafkahnya. Dan sikap ini menggambarkan totalitas kehidupannya. Sebab persembahan itu tidak diukur dari besar yang diberikan, tetapi dari ketulusan dan keikhlasan hati yang menyertai pemberian itu. Amin Bapak Ibu. Memberi untuk Tuhan tidak mengenal hitung-menghitung. Memberi untuk Tuhan seharusnya tidak mengenal untung rugi. Sebab persembahan yang paling besar bagi Tuhan adalah pemberian diri secara total. Bapak Ibu Saudara-saudara, dan dalam hal persembahan kita memberi untuk bersyukur kepada Tuhan dan bukan untuk kebanggaan diri kita sendiri. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita tidak bisa memungkiri bahwa seringkali unsur kebanggaan diri ini tidak bisa dielakkan dalam berbuat baik, termasuk dalam memberi persembahannya. Terlebih lagi kita ada di zaman di mana segala sesuatu harus dipublikasikan. Ya. Banyak orang yang ketika memberi, dia rasa bahwa pemberian saya ini harus dipublikasikan. Ya. Banyak orang yang jangankan mau kasih persembahan, mau makan anggur dan roti perjamuan, sekarang kotong foto dulu ya, baru kasih naik di status-status media sosial. Begitu juga dengan persembahan, ya. Itu keadaan zaman. Tapi Bapak Ibu Saudara-saudara, hari ini firman mau mengatakan kepada kita bahwa dalam hal pemberian persembahan itu adalah ungkapan syukur kita kepada Tuhan, bukan untuk kebanggaan diri kita. Jadi tentu ketika kotong memberi, ya kita harus tahu membatasi diri dari penggunaan media sosial ini. Kadang-kadang ada yang beri sedikit ya, deson foto ya. Tapi kalau beri lebih banyak sedikit deson mulai foto ini. Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih Kristus, kita perlu belajar dari janda miskin ini. Bahwa dia memberikan persembahan secara diam-diam. Tentu kita bisa mengira-ngira bahwa alasannya pasti karena dia malu. Pemberian atau jumlah yang diberikannya sangat sedikit. Namun ternyata Bapak Ibu Saudara-saudara, Tuhan melihat dan menilainya sebagai persembahan yang luar biasa. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, di sini kita mau belajar bahwa ketika kita memberi, biarlah Tuhan yang menilai segala persembahan kita.
Tidak perlu kita mencari penilaian dari orang lain, apalagi kita mengukur diri kita sendiri. Amin Bapak Ibu? Amin. Ya. Bapak Ibu saudara-saudara, di mata kaum kapitalis yang berpikir akumulatif terhadap modal, persembahan janda miskin sebesar 2 peser ini merupakan jumlah yang sangat kecil dan karena itu tidak berarti apa-apa. Dalam bagian bacaan ini dikatakan bahwa orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti. Ya, berarti ada berbagai-bagai jenis orang yang membawa persembahan mereka. Ya. Kita tidak tahu ketika mereka memberi, orang-orang kaya ini memberi dengan cara, dengan ekspresi seperti apa. Tapi di sini hanya digambarkan pemberian janda miskin ini. Dikatakan bahwa dia memberi secara diam-diam. Tetapi Bapak Ibu saudara-saudara, di mata Tuhan persembahan janda miskin ini dipandang sebagai persembahan yang lebih banyak dari semua orang karena dia memberi dari kekurangannya, yaitu seluruh nafkahnya. Ini lambang dari pemberian diri yang total kepada Allah. Sebab nilai uang relatif bahkan cenderung tidak berarti ketika berhadapan dengan relasi iman yang bergantung penuh pada pemeliharaan Allah. Uang dapat kehilangan maknanya di hadapan janda yang sungguh menyadari bahwa Allah adalah andalan dan kekuatan. Bapak Ibu saudara-saudara, oleh karena itu dari 2 teks bacaan ini kita mencatat beberapa hal penting untuk menjadi bahan perenungan kita, untuk menjadi pesan firman bagi kita pada hari ini. Yang pertama adalah spiritualitas persembahan. Persembahan adalah sikap iman sebagai rasa syukur kepada Tuhan atas apa yang Tuhan kerjakan terhadap manusia. Persembahan adalah tindakan mengembalikan kepada Tuhan segala berkat kasih dan cinta yang telah Tuhan berikan kepada kita. Dengan pemahaman spiritual seperti ini, maka unsur paksa atau terpaksa dalam pemberian persembahan itu haruslah kita hindari. Pemahaman tidak saja dalam arti memberi kolekte, tetapi pemahaman tentang persembahan haruslah juga dalam arti yang lebih luas, yaitu juga memberi tenaga, waktu, dan seluruh kehidupan kita bagi Tuhan. Ini pesan yang pertama, yaitu spiritual persembahan. Yang kedua, kita melihat pesan firman Tuhan, yaitu memberi dari kekurangan. Semua orang memiliki kekurangan. Tidak ada seorang pun yang luput dari hal kekurangan. Hanya saja Bapak Ibu saudara-saudara, hal kekurangan itu bervariasi dan berbeda antara seorang dengan yang lain. Ada yang kekurangan uang, ada juga yang kekurangan waktu, ada juga yang kekurangan tenaga, pengetahuan, pengalaman, dan sebagainya. Tapi kita mau lihat di sini Bapak Ibu saudara-saudara, justru dari kekurangan itulah maka janda ini dipuji oleh Yesus karena ia memberi dari kekurangannya dan bukan dari kelimpahannya. Dalam pandangan Yesus, memberi dari kekurangan berarti memberi seluruh nafkah hidup kita. Totalitas pemberian tidak diukur dari jumlah pemberian, melainkan dari kualitas pemberian itu sendiri. Kualitas itu adalah ketulusan dan keikhlasan dan sifatnya sukarela. Itu hal yang kedua. Yang ketiga Bapak Ibu saudara-saudara, biarkan Tuhan yang menilai persembahan kita. Persembahan janda itu begitu berkualitas dalam pandangan Yesus. Bapak Ibu saudara-saudara kekasih-kekasih Kristus, oleh karena itu ketika kita memberi,
kuantitas itu seharusnya menjadi kesadaran kita. Kuantitas itu Bapak Ibu sesuatu yang bisa diukur, ya. Tapi kualitas itu sesuatu yang tidak bisa diukur dan seharusnya dalam hal pemberian itu menjadi bagian Tuhan. Kalau kualitas itu dinilai oleh Tuhan, maka seharusnya kuantitas itu kesadaran daripada kita. Amin Bapak Ibu. Ya. Kalau 100.000 dia pun 10%, 10.000, Bapak Ibu. Kalau 1 juta 10%-nya 100.000. Itu kuantitas. Kita yang harus jujur. Apakah kita mau memberi sesuai dengan kuantitas yang telah dipercayakan kepada kita atau tidak? Sementara kualitas itu kalau memang kau bawa datang 1 juta jadi 100.000, kira-kira kau bawa datang dengan sukarela hati atau tidak, itu Tuhan yang nilai. Ya, Bapak Ibu, kalau pemberian sudah agak terlalu besar, kadang-kadang kau juga agak rela dan tidak rela, ya. Tapi itu bukan kita yang nilai. Yang nilai itu adalah Tuhan. Amin Bapak Ibu. Amin ya. Jadi di sini pertanyaan bagi kita, apakah kita mau jujur mengelola berkat yang Tuhan berikan kepada kita atau tidak? 1 minggu Tuhan suka kita waktu untuk bekerja full dengan kesehatan, dengan kekuatan, dengan hikmat yang luar biasa. Apakah kau rela mau kasih 1 jam saja untuk datang duduk dalam persekutuan di gereja ataukah tidak? Ya. Karena sekarang ini dengan tuntutan hidup yang cukup tinggi, dengan tuntutan ekonomi yang terlalu mendesak, banyak orang kerja dari Senin sampai Senin kembali. Ya. Dengan berbagai-bagai macam alasan yang dia ciptakan, bukan hanya untuk supaya orang lain memahami, tetapi juga untuk menyenangkan dirinya sendiri. Tapi hari ini kita belajar bahwa kuantitas sebuah persembahan itu bisa diukur dari diri kita sendiri. Apakah kita mau jujur atau tidak, itu kembali lagi kepada kita. Sedangkan kualitasnya itu adalah menjadi urusan daripada Allah. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara, dan pesan yang keempat adalah bahwa persembahan diri adalah persembahan yang benar dan sejati dan yang berkenan kepada Allah. Pemberian diri yang total kepada Allah haruslah menjadi kesadaran kita. Kita memiliki banyak sekali kekurangan Bapak Ibu Saudara-saudara. Kita memiliki banyak sekali keterbatasan. Tetapi kembali lagi kepada kita. Apakah dengan keterbatasan itu kita mau untuk dengan tulus memberi diri kepada Tuhan ataukah tidak? Ya. Ini menjadi bahan refleksi bagi kita. Karena Bapak Ibu Saudara-saudara seringkali dalam tanggung jawab, ya banyak orang yang menolak. Seringkali dong bilang, ay kotong son bisa, ya. Ketika ada pemilihan UPP dalam sebuah persekutuan, kadang-kadang ada yang bilang, kotong son bisa teh terlalu sibuk di kantor, ini nanti son bisa bagi waktu. Atau, aduh kotong son bisa omong ini jadi pilih orang lain. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita percaya bahwa di tangan Tuhan ya sesuatu yang kurang pasti akan Tuhan perlengkapi dengan baik. Amin Bapak Ibu. Amin ya. Kotong belum memberi, kotong su takut duluan. Kotong belum memberi, kotong su bilang alasan ini dan itu. Nah hari ini Bapak Ibu Saudara-saudara, dari 4 pesan firman ini kita belajar bahwa kualitas itu menjadi urusan Tuhan. Kita datang dengan kuantitas kita, kurang atau lebih datang dulu. Ya, kita percaya bahwa sekalipun dalam pandangan manusia kualitas kita sangat menurun, tapi ketika kita memberi diri dengan sungguh kepada Tuhan, dengan jujur kepada Tuhan, maka pasti Dia akan mengangkat kita sehingga kualitas kita di matanya pasti akan sempurna. Amin Bapak Ibu. Amin.
Oleh karena itu, mari kita bersama-sama mengaminkan nats pembimbing kita yang mengatakan bahwa hendaklah masing-masing orang memberi menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Mari memberi persembahan dengan tulus, dengan ikhlas dan dengan rendah hati. Karena Tuhan melihat dan menghargai setiap perbuatan baik yang kita lakukan. Biarlah firman Tuhan ini memberkati kita semua. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara kekasih, saya jemput kita berdiri untuk bersama-sama dengan umat Tuhan di segala tempat. Marilah kita memperbaharui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Baiklah, masing-masing kita akan berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silahkan dulu. Jemaat Tuhan yang terkasih, sambil mengingat perkataan firman Tuhan dalam 2 Korintus pasal 8 ayat 12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami di surga, Bapa yang kami sembah oleh Anak Yesus Kristus, terima kasih Tuhan atas cinta kasih-Mu yang telah menuntun menjaga kami hari lepas hari dalam pekerjaan kami maupun usaha kami Tuhan. Di pada saatnya Tuhan kami berikan persembahan kami dan
Sebelum itu Tuhan, mari Engkau berkati persembahan kami yang kami berikan Tuhan, dan juga berkati juga tangan-tangan yang mengelola, sehingga persembahan kami ini menjadi berbuah pengembangan umat-Mu di muka bumi ini dengan baik ya Tuhan. Sempurnakanlah doa kami ya Tuhan, hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kita puji lagu dari PKJ 264 ayat 1-3. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada rela sujud dan sungguh? Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada hati tulus dan syukur? Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Marilah ikut melayani orang berkeluh, agar iman tetap kuat serta teguh. Itulah tugas pelayanan juga panggilan. Persembahan yang berkenan bagi Tuhan. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus, ibadah murni bagi Janganlah jemu, bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Rahmat Tuhan padamu tidak tertandingi oleh Jemaat Tuhan dipersilakan berdiri. pun
persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, mari kita menenangkan hati kita untuk kita menghampiri Tuhan di dalam syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur, kami berterima kasih bahwa penyertaan Tuhan begitu sangat luar biasa bagi kami selama 1 minggu ini. Kami boleh terus melihat kasih dan kebaikan-Mu mewarnai seluruh aktivitas kehidupan kami. Kami dimampukan dengan hikmat Tuhan, kami dipercayakan dengan kekuatan dan kesehatan untuk menjalani seluruh rangkaian kehidupan kami selama 1 minggu ini. Sehingga pada hari ini Tuhan, dengan dituntun oleh Roh-Mu yang kudus, kami boleh datang dari rumah tangga kami masing-masing. Untuk kami boleh bersekutu bersama dengan kekasih-kekasih hati kami, ya Tuhan. Kami berterima kasih untuk kehidupan yang Allah percayakan kepada kami. Bahkan hari ini kami juga diberi waktu untuk bersama-sama mendengarkan kebenaran firman. Hari ini kami belajar bahwa pemberian kami berupa persembahan hidup kami secara total adalah pemberian yang berkualitas di hadapan hadirat Tuhan. Allah mau ajar kepada kami untuk kami benar-benar mau jujur ketika kami menentukan kuantitas persembahan kami. Karena kami percaya Tuhan, bahwa Engkau melihat semuanya. Engkau menilik sampai ke dasar hati kami. Ketika kami membawa diri kami, membawa seluruh hidup kami. Untuk kami persembahkan kepadamu, ya Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu ini. Kami percaya Roh-Mu yang kudus akan menolong tiap-tiap kami. Sehingga firman yang telah kami dengar ini Tuhan, itu boleh menjadi harta di dalam hati kami untuk kami renungkan tiap-tiap waktu, dan kemudian firman itu boleh terwujud nyatakan di dalam perilaku-perilaku hidup kami, sehingga melalui hidup kami Tuhan ada kesaksian bagi hormat kemuliaan nama-Mu ya Allah. Saat ini ya Tuhan, ketika kami ada di hadapan hadirat, kami mau berdoa untuk seluruh jemaat Laharoi Tuak Sabu Lasiana Barat. Ya Allah. Engkau memberkati akan jemaat-jemaat-Mu yang Engkau dapati sementara ada dalam berbagai-bagai macam pergumulan kehidupan. Ada banyak sekali permasalahan yang digumuli. Kami percaya bahwa Engkau adalah Tuhan yang Maha Tahu. Oleh karena itu biarlah Engkau masuk ke dalam hidup kami masing-masing. Menolong kami, menghibur dan menguatkan kami. Sehingga ketika persoalan-persoalan itu menekan hidup kami ya Tuhan, kami tetap memandang kepada Tuhan, tetap berpengharapan kepada Tuhan, bahwa waktu dan kehendak-Mu akan terjadi. Engkau akan memberi kelegaan, kelepasan daripada kami. Sehingga kami belajar dari pergumulan persoalan permasalahan itu, bahwa ketika kami menggantungkan hidup kepada Tuhan, maka Tuhan akan senantiasa selalu menolong dan menyertai hidup kami. Memberkati akan jemaat Tuhan yang sampai dengan saat ini
masih bergumul dengan keadaan fisik karena virus-virus penyakit yang ada dalam tubuhnya, ya Tuhan. Dengan cara Tuhan sendiri. Allah yang memiliki kuasa. Tuhan yang tangannya berlubang paku itu. Biarlah mendapati tiap-tiap yang ada dalam kelemahan fisik. Biarlah Tuhan menjamah. Sehingga melalui segala macam bentuk perawatan dan pengobatan. Sakit penyakit itu boleh terangkat. Pemulihan boleh terjadi. Dan ungkapan syukur boleh dinaikkan kepadamu, ya Tuhan. Kami berdoa bagi tiap-tiap jemaat. Yang mungkin pada saat ini sementara bergumul hebat. Dengan keadaan batin di mana kedukaan menghampiri hidup mereka. Kami percaya Engkau adalah penghibur yang sejati, ya Tuhan. Biarlah Engkau terus menghibur agar kami tetap melihat kasih Tuhan di dalam kedukaan kami. Dan kami tetap percaya bahwa pengharapan di dalam Tuhan, kami akan kembali dipertemukan dalam kehidupan yang abadi bersama dengan Engkau, ya Tuhan. Terima kasih ya Allah, kami mengangkat seluruh pergumulan jemaat ke dalam tangan kasih. Kami juga mau berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan yang sementara bersuka cita karena bertemu dengan berbagai-bagai keadaan kebahagiaan yang mereka alami. Baik karena keberhasilan, kesuksesan, baik karena pertambahan usia di dalam kehidupan mereka, ataupun juga karena ulang tahun hari pernikahan, ataupun juga karena apapun itu ya Allah. Engkau adalah sumber berkat dalam hidup kami. Sehingga kami percaya bahwa semua sukacita yang kami alami itu datangnya daripada Tuhan. Oleh karena itu ya Allah, perlengkapilah kami dengan Roh-Mu yang kudus. Sehingga ketika sukacita itu kami alami, kami tetap memandang kepada Tuhan dan berterima kasih bahwa Tuhan begitu baik di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Allah. Saat ini kami juga mau berdoa untuk pekerjaan pelayanan yang masih Tuhan percayakan kepada kami, para presbiter dan juga jemaat di Laharoi, Tuak Sabu, Lasiana Barat ini ya Tuhan. Allah mau memberkati akan kedua hamba Tuhan, Mama Pendeta Lucia dan Mama Pendeta Yurita. Allah memberkati mereka di dalam seluruh tanggung jawab pelayanan, dalam kehidupan keluarga, di dalam segala hal yang mereka bawa ke hadapan hadirat Tuhan. Allah memberkati pelayanan mereka bersama dengan para presbiter. Semua apa yang telah mereka rancangkan dalam pelayanan ini, biarlah diberkati oleh Tuhan. Dan Allah mau mewujudkan sehingga jemaat Laharoi Tuak Sabu Lasiana Barat ini boleh senantiasa memuliakan nama Tuhan lewat pelayanan. Terima kasih ya Allah, terima kasih ya Tuhan. Kami mau berdoa untuk kehidupan kami 1 minggu ke depan. Kami percaya bahwa di minggu anugerah yang baru ini, kasih Tuhan juga akan tetap menuntun dan menyertai kami. Sehingga di minggu yang baru ini Tuhan, kami boleh menjalaninya di dalam sukacita bersama Tuhan. Tapi kami juga boleh percaya bahwa ada begitu banyak mujizat yang telah Tuhan siapkan di sepanjang perjalanan 1 minggu ini. Sehingga pada akhirnya minggu yang akan datang, kami boleh menutupnya dengan kembali ada dalam gedung kebaktian ini untuk mengucap syukur atas kasih dan kebaikan. Terima kasih ya Allah, terima kasih ya Tuhan. Mengampuni akan semua salah dan dosa kami. Karena demi Kristus Yesus Allah yang hidup itu, kami telah sampai kepada Bapa yang ada di dalam surga. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara, saya jemput kita berdiri. Jemaat Tuhan, kembalilah ke dalam kehidupanmu, kembalilah ke dalam panggilan dan tugasmu. Berilah dirimu agar dapat menerima pengajaran yang sehat, yang bersumber dari Tuhan kita.
Hadirkanlah tanda-tanda kebaikan Tuhan dalam hidupmu sekarang ini dan selamanya. Nama Yesus termulia di atas segala nama. Agar di dalam namanya semuanya menyembah. Yang di bumi dan di sorga tekuk lutut memuliakan. Segala lidah pun berkata, Yesus Kristus itu Tuhan. Terpuji namanya, terpuji namanya. Sembah dan pujilah Raja alam semesta. Yang di bumi dan di sorga tekuk lutut memuliakan. Segala lidah pun berkata, Yesus Kristus itu Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara, pulanglah dengan selamat dan terimalah olehmu berkat Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai Bapak Ibu saudara-saudari sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Salam, Tuhan Yesus memberkati, silahkan bersaat teduh. Jemaat Tuhan dipersilakan berdiri. Ya Tuhan, Engkau perlindunganku sejak masa mudaku. Engkaulah harapanku sejak dari kandungan. Padamu ku bertobat, jangan ku terbuang pada masa tulaku. Tuhan, jangan kau tinggalkan apabila habisnya. Ya pun
Tes 1 2 3. Suara 2. Dari semua